Halo sedulur, apa kabar? Nah, cerita kali ini bersumber dari Kak Daisy Araru. Beliau menceritakan kisah seremnya waktu acara penutupan ospek di Samarinda. Namaku Gita. Kejadian ini aku alami sendiri di tahun 2000 saat aku menjadi panitia ospek mahasiswa perguruan tinggi di kotaku, Samarinda. Berawal dari kami sebagai panitia yang membantu alumni dan beberapa angkatan di atas kami untuk mempersiapkan malam penutupan ospek di salah satu tempat di ujung kota kami. Tempatnya dulu saat itu masih jarang ada rumah dan banyak hutan kecil di sekitarnya. Kalau sekarang di tahun 2023, tempat ini sudah ramai karena sebagian akses menuju bandara. Siang itu kami disibukkan dengan semua persiapan. Aku dan Nia juga beberapa teman seangkatan lainnya sangat sibuk sehingga tanpa sadar waktu itu sudah menjelang maghrib dan kami bersama beberapa panitia pelaksana ospek belum mempersiapkan diri atau mandi. Terutama temanku Nia yang sedang haid dari hari ketiga. Ternyata jarak untuk ke kamar mandi lumayan jauh dari lokasi kami. Lahan savana di tengah hutan, tempat jurit malam untuk malam terakhir ospek. Kami harus membelah jalan setapak hutan kecil menuju musola untuk meminjam kamar mandinya. Kemudian kami pergi ke sana. Waktu itu, aku dan Nia bersama 3 teman pria kami. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 6. Setibanya di sana, musola di tempat itu seperti tidak pernah digunakan. Banyak tumbuhan liar yang menutupi akses jalan masuk. Beberapa tembok juga ditumbuhi lumut yang mulai mengering. Di sana, kami bergantian. Kami biarkan teman-teman pria duluan, sebab mereka ingin ikut jamaah sholat maghrib. Sampai giliran aku dan Nia. Kemudian Nia memilih belakangan saja, sebab Nia bilang dia mungkin agak lama karena sedang datang bulan. Aku iakan dan kemudian segera untuk mandi. Melihat langit sudah gelap, aku mempercepat aktivitasku agar tidak kemalaman. Teman-teman pria kami pun, Yudi, Harry, dan Dabo, setelah selesai sholat, mereka ikut menunggu kami selesai. Langit pun kini sudah gelap dan hanya sekitar memang dingin sekali. Ya, mungkin karena memang jarak rumah penduduk yang berjauhan dan kampung kami ini memang sepi. Namun tak lama, saat kami ngobrol sambil menunggu Nia, kami melihat segerombolan anjing yang saat itu seingatku lebih dari 5 ekor anjing dengan ukuran besar untuk anjing kampung. Yudi meminta Nia untuk mempercepat karena Yudi merasa agak aneh saat melihat segerombolan anjing itu seperti terus menggonggong kami. Lantas Nia segera keluar membawa beberapa plastik yang salah satunya punyaku yang isinya peralatan mandi. Karena panik, plastik yang dibawa Nia aku ambil dan kami setengah berlari menuju kembali ke jalur jalan menuju tempat kemah ospek. Karena malam dan hanya ada 3 teman yang membawa HP center. Saat itu Android masih belum banyak yang punya. Kami hanya mengandalkan HP center untuk menemukan jalan setapak di hutan ini. Segerombolan anjing masih saja terus menakuti kami, membuat kami tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Rasanya kami kehilangan jalur pulang menuju tempat kemah. Mungkin sekitar 30 menit kami berlima berputar-putar di hutan. Nia sudah mulai panik dan menangis ketakutan. Aku dan Dabu berinisiatif berpencar mencari jalan, sementara Harry dan Yudi menunggu di titik yang kami tentukan sembari menenangkan Nia yang masih menangis ketakutan. Berbekal senter di tangan kanan dan plastik peralatan mandi ternyata masih kupegang di tangan kiri. Aku mencoba melihat jalur-jalur setapak yang mungkin bisa kutemukan. Kulihat jam menunjukkan jam 7.40, langit sudah gelap. Di sekitaran pun hawanya dingin. Oh ya, segerombolan anjing tadi masih terus saja mengintimidasi kami
dengan suara yang perbatasan hutan. Jika dipikir mengapa mereka tidak mengejar kami masuk hutan, ada alasannya. Aku sudah mulai merasa lelah. Setelah berputar-putar mencari jalan keluar, tiba-tiba dari arah depan pandanganku, aku menangkap sosok anak perempuan. Mungkin usianya sekitar 7 tahun. Ia melihat ke arahku. Saat itu, aku tidak punya pikiran aneh. Karena memang aku dari kecil didoktrin bahwa cuma takut sama Allah. "Dek, kamu orang sini?" Aku mencoba bertanya. Namun anak itu hanya diam. Alhamdulillah, batinku. Akhirnya ada yang bisa kasih tahu jalan keluar dari hutan ini. "Dek, tahu nggak tempat kemah yang banyak orang di dalam sana?" Masih sama, tak ada jawaban. Anak perempuan ini hanya menganggukkan kepalanya, namun posisinya membelakangiku. Saat itu, aku tidak terlalu memperhatikan wajahnya. Karena senang, aku juga tidak terlalu menghiraukan keadaan. Kemudian, anak perempuan itu menarik tanganku untuk mengikutinya. Tangannya terasa begitu dingin. Anak itu menarik tanganku ke arah semak belukar yang cukup tinggi, seperti lorong. Dan saat tiba di sana, suasana sedikit berbeda. Seperti langit senja, langit terlihat kuning terang. Suasana kampung ini seperti kampung zaman dahulu. Rumah-rumahnya kayu dan agak berlumut. Aku terdiam sejenak. Tiba-tiba, perempuan itu mengejutkanku untuk memintaku mengikutinya lagi. Anak perempuan itu menarikku agak keras. Namun tiba-tiba, kami dihadang seseorang berbadan seperti gorila. Seingatku, ukuran tubuhnya besar, seperti 4 kali ukuran pria dewasa, dengan badan berambut coklat, dan menunjuk kresek plastik yang kubawa. Belum sempat berpikir dengan waras, karena kaget berhadapan dengan sosok seperti gorila besar, dan tiba-tiba saja muncul lagi sosok wajah nenek dengan leher panjang, dan kali ini aku tersadar. Sepertinya mereka meminta plastik kresek yang kubawa. Badanku kaku, namun kupaksa untuk berteriak keras, "Ambil saja, saya mau pulang." Segera aku lemparkan semua kresek plastik yang kupegang, dan berusaha keras bergerak, lalu mundur meninggalkan mereka yang merebut plastik yang kulempar. Ya, mereka berebut. Tiba-tiba saja, banyak sosok perempuan gimbal dengan setengah melayang ikut rebutan di hadapanku. Sekuat mungkin aku terobos semak belukar. Dengan sisa tenagaku, aku terus berlari sekencang. Sudah tak karuan bacaan ayat yang kulantunkan, hingga kutemukan semak belukar besar, tempat pertama masuk tadi. Namun kali ini lebih rapat dari sebelumnya. Aku tak punya pilihan. Ku terobos walaupun rasanya sakit. Ternyata penuh duri. Entah berapa goresan di tangan dan wajah saat itu. Alhamdulillah, aku bisa berhasil menerobosnya. Namun, langit kali ini sepertinya berbeda saat aku masuk bersama anak tadi. Kali ini terang, seperti sudah pagi. Aku benar-benar dibuat bingung dan pengen nangis. Sebenarnya, aku di mana? Tapi bacaan doa terus kulafalkan. Hanya itu yang bisa membuatku sedikit lebih tenang. Ku coba berjalan pelan membelah hutan ini, dan samar-samar ku dengar keramaian. Dengan sedikit berlari, aku menuju ke sana. Ya Tuhan, ini tempat camping kampusku. Senang bisa kembali. Saat aku baru saja tiba, semua teman-teman seangkatan berlari dan memelukku. Sepertinya mereka khawatir, terutama Nia. Kulihat matanya bengkak, memelukku erat sekali sambil menangis. "Kita, kamu di mana semalaman? Semua orang sibuk mencarimu. Kami dibantu warga mencarimu sampai subuh," timpal kakak senior. Aku hanya bisa diam dan linglung. Tiba-tiba, kepalaku sakit yang teramat sangat. Aku diistirahatkan dalam tenda. Ku coba untuk menenangkan diri dan sarapan. Nia datang, membawakan segelas teh panas dan menyuruhku ganti pakaian. Ternyata, baju yang kukenakan basah, mungkin karena keringat. "Git, kamu di mana semalaman? Terus kenapa kembali dalam keadaan linglung?" Nia bertanya.
Aku mencoba menceritakan sedikit yang kualami, sembari bertanya tentang kresek yang Nia titipkan itu apa. Nia terdiam, kemudian seperti sadar. "Maaf Git, itu sampah pembalutku," kata Nia. "Lah, pantas saja," pikirku. Tapi ya sudahlah, yang penting aku selamat. Meskipun sepulang dari kemah kampus, aku terkena sakit tipes, kemudian campah air di sekujur badan, sehingga harus istirahat total dari kegiatan kuliah selama sebulan. Yang kusadari setelah jatuh peristiwa itu adalah kampung itu suasananya seperti langit senja. Mungkin si gorila berambut lebat itu sosok genderuwo, dan entah si nenek berleher panjang, dan juga perempuan rambut gimbal panjang itu si kuntilanak. Kemudian aku merasa kurang lebih hanya 15 menit di kampung lelembut itu. Mengapa aku hilang sepanjang malam? Entahlah, yang penting aku bisa pulang itu sudah sangat bersyukur. Namun, sejak saat itu, aku gampang sekali merasakan dan sekilas melihat sosok astral di sekitaran. Itulah kejadian mistis yang aku alami saat masuk ke kampung lelembut. Sebenarnya, masih banyak kisahku yang ingin aku ceritakan. Insya Allah, lain waktu akan aku ceritakan. Aku dari kecil memang cenayang, dan sampai sekarang pun masih suka memberi beberapa bantuan dalam hal astral tanpa bayaran apapun, sebab ada alasan yang memang diwajibkan bagi ilmu turunan keluarga dari pihak ibuku